Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita tetap semangat. Ingat saudara, fokus tahun ini adalah saudara, kita mau membangun kompak yang diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk melahirkan komunitas kerajaan. Nah karena itu saudara, kita banyak membahas tentang bagaimana kita bisa bertumbuh bersama. Nah kalau kita mau bertumbuh bersama saudara, kita harus pastikan kita ada di dalam kompak yang sejati. Nah saya ingin mengulang sejenak, apa itu kompak yang sejati? Saudara, kompak yang sejati itu ya pertama dia memiliki konsep kompak yang benar. Artinya begini saudara, kompak itu bukan sekedar small group, kelompok kecil. Tapi kompak itu adalah unit komunitas terkecil tubuh Kristus. Nah saudara, kalau dia tubuh Kristus, dia mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan
maupun dengan sesama, dan kemudian saudara mereka bersama-sama menjangkau keluar. Jadi kompak itu saudara menghidupi gaya hidup tubuh Kristus, di mana mereka terus berkoneksi dengan Sang Kepala, di mana Sang Kepala nanti yang menggerakkan kompak itu saudara, untuk mereka saling membangun satu dengan yang lain. Dan kemudian saudaraku mereka bersama-sama menjadi alat dari tubuh Kristus untuk menjangkau keluar. Nah saudaraku, ini adalah konsep dari kompak yang benar. Nah banyak kompak yang dipraktekkan itu adalah kompak-kompakan. Ya, hanya sekedar small group, kumpul-kumpul. Ya, tapi nggak ada hubungan dengan kepala, tidak ada hubungan dengan sesama, dan tidak saudaraku menjangkau keluar bersama-sama. Nah ini adalah kompak yang tidak sejati. Kompak yang demikian pasti lama-lama akan mati karena tidak ada kehidupan Kristus di dalamnya. Nah saudara, jadi pastikan kompak kita adalah saudara kompak yang dengan konsep yang benar saudara. Itu yang pertama saudara. Nah yang kedua saudara, kompak yang sejati itu saudara memiliki DNA yang benar. Nah apa itu DNA saudara? DNA adalah faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan, perkembangan, perjuangan, pertahanan, dan reproduksi sebuah komunitas. Ya, artinya begini saudara, ya, kompak itu seperti sel saudara. Kalau sel itu punya DNA-nya benar saudara, maka nanti sel itu ya akan bermultiplikasi. Sel itu saudara akan saudara ya betul-betul berkembang, bertumbuh ya, dan saudara dia akan sungguh-sungguh menjadi saudaraku sel yang bereproduksi. Nah, demikian juga saudara di dalam kompak. Ya, kompak itu adalah seperti organisme ya yang saudara di mana harus mempunyai DNA yang benar, saudara. Nah, apa DNA-nya ya dari kompak, saudara? Nah, ingat saudara, DNA-nya kompak itu artinya gini, semua anggotanya harus sepakat ya mempraktekkan BTB. Masih ingat saudara? B-nya adalah ya bangun manusia roh. Ya, kita semua mesti bangun manusia roh. Jadi saudara, kalau ada anggota kompak yang bilang, saya nggak mau bangun manusia roh, kamu aja yang bangun manusia roh. Nah, kompak ini nggak akan jalan dengan baik saudara. Karena mesti dimulai dari saya. Dimulai dari saya bangun manusia roh. Apakah kita tiap hari bangun manusia roh? Saudara, kalau satu anggota bangun manusia roh, anggota yang lain juga sepakat bangun manusia roh. Wow, ini kompak saudaraku akan hidup sekali. Kompak ini akan saudara saling membangun pasti. Kenapa saudara? Karena dia sendiri saudaraku ambil tanggung jawab untuk ya bangun manusia roh. Nah saudara, bangun manusia roh itu caranya bagaimana? Ya masih ingat saudara, caranya itu lakukan 3B. Ya masih ingat 3B? Ya tiap hari kita mesti saudara berjalan bersama dengan Kristus. Jadi tiap anggota ya dari bangun pagi kita saudaraku mau berjalan bersama dengan Kristus. Ya kita saudara berjalan dalam roh. Sehingga saudara kita tidak akan menggenapi keinginan-keinginan daging kita. Ya, kita kemudian saudara belajar dari Kristus terus-terusan. Ya, belajar dari firman-Nya saudara. Sehingga kita saudaraku ya selalu saudaraku ya mempunyai waktu kita saat teduh, kita merenungkan firman ya sehingga saudara manusia roh kita dibangun.
ya, kita tidak saudara dipengaruhi oleh ya saudara kehidupan kita yang lama, tapi kita saudaraku bangun ya manusia kita, manusia roh kita, ya. Nah, saudara, itu penting kita belajar dari Kristus terus-menerus dan kemudian saudara berubah serupa Kristus. Dan bagaimana caranya kita berubah serupa Kristus? Masih ingat saudara, ya, kita mesti menyangkal diri dan memikul salib setiap hari, ya. Itu adalah lewat di mana kalau Roh Kudus pimpin kita nanti, kita dibawa kepada kematian-kematian terhadap ego, sehingga saudara yang muncul adalah saudara kehidupan Kristus di dalam diri kita, saudara, ya. Nah, ini adalah saudaraku bangun manusia roh. Ingat, bangun manusia roh itu tanggung jawab kita semuanya, saudara. Dimulai dari saya, bangun manusia roh lewat 3B. Ya, kita selalu saudara berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, dan berubah serupa dengan Kristus. Nah, ini kita mesti terus praktekkan. Kemudian saudara, T-nya, ya tadi B-nya bangun manusia roh, DNA yang kedua adalah T-nya, saudara, kita mesti apa? Tertanam di dalam komunitas yang terikat janji, ya, di mana kita, saudara, ya, sama-sama, saudara, ya, mau tertanam, bukan hanya jadi orang yang, ya, saudara, ikut kompak, tapi tertanam di dalam kompak. Ya, banyak orang tidak tertanam dalam kompak, tertanam dalam komunitas. Ya, dia hanya ya saudara hadir tapi tidak tertanam. Tertanam artinya apa, saudara? Kita benar-benar komitmen. Komitmen untuk apa, saudara? Untuk hidup terikat janji. Ya. Nah, ini penting, saudara. Tuhan Yesus mengajarkan kita kehidupan yang terikat janji, ya. Dia bilang, saudara, ya, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah engkau harus saling mengasihi. Jadi kita harus saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Bagaimana Kristus mengasihi kita? Dia mengasihi kita sebagai janji, covenant, saudara. Ya, dia tidak mengasihi kita hanya sebagai, ya, pokoknya saya mengasihi kamu, ya, kapan saya nanti berhenti, tidak mau lagi, ya sudah. Ya, tidak, saudara. Dia berjanji mengasihi kita sebagai sebuah perjanjian, covenant. Demikianlah kita harus hidup satu dengan yang lain, ya, saling terikat janji. Ya, kita tidak mudah pecah, tidak mudah pisah, tidak mudah terluka terus bye-bye, ya saudara, tapi kita terikat janji. Nah, ini kompak yang sejati, saudara. Kemudian apalagi, saudara? B, agenda yang DNA yang pertama B, T yang kedua, kemudian B. B-nya berfungsi sesuai dengan karunia. Kalau kita ada dalam komunitas, saudara, karena kompak itu tubuh Kristus, ya, pastilah kita punya fungsi, punya karunia. Nah, saudara, seringkali ya kita itu, saudara, tidak berfungsi sesuai dengan karunia kita. Kita mau jadi orang lain, kita mau praktek yang bukan karunia kita. Makanya ya kita tidak efektif. Tapi kalau kita semua di dalam kompak mempraktekkan karunia yang Tuhan percayakan pada kita dan kita bersinergi, alangkah luar biasanya kompak itu, saudara. Kompak itu akan jadi kompak yang sangat-sangat luar biasa, ya. Nah, DNA yang benar. Kalau kita punya DNA yang benar, BTB ini, saudara, maka kompak kita kompak sejati yang luar biasa, ya saudara. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, kompak sejati ditentukan oleh apa, saudara? Tujuan yang benar. Ya, jadi kompak itu ada tujuannya. Kenapa Tuhan mau bangun kompak, saudara?
Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya, Tuhan Yesus memulai gereja dari kompak, saudara. Dia mulai dari 2 orang. Ya, 2 orang itu adalah saudara Andreas dan Yohanes. Mereka muridnya Yohanes Pembaptis. Mereka bersama-sama bangun kompak yang pertama, saudara. Dan apakah tujuan mereka, saudaraku, berkompak? Bukan sekedar supaya mereka jadi murid, ya, dari Kristus, tapi saudara, mereka bertumbuh dari 2 tambah 1 menjadi 3, tambah 1 lagi menjadi 2 kompak, tambah 1 lagi menjadi, saudaraku, 5 orang, tambah 1 lagi menjadi 6, menjadi, saudaraku, 3 kompak. Ya, nah dari situ Tuhan Yesus memulai komunitas kerajaan. Ya, nah saudara, inilah tujuannya kompak. Kompak bukan sekedar hanya untuk memproduksi murid, tetapi saudaraku, hasil akhirnya yang akan dihasilkan adalah komunitas kerajaan. Inilah saudaraku, ya, gereja yang kita cita-citakan. Inilah eklesia yang Tuhan mau bangun, yang pintu alam maut tidak sanggup mengalahkannya, saudara. Ya, kita mau bangun ini, saudara, komunitas kerajaan yang terdiri dari keluarga-keluarga, keluarga jasmani, keluarga rohani berkumpul, ya saudara, dan keluarga ini luar biasa. Ya, keluarga ini menjadi rumah tempat kediaman Tuhan. Keluarga ini adalah keluarga kerajaan Allah, ya, yang bisa saudara menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, ya, yang akan menjadi terang dan garam bagi masyarakat, ya, yang akan menghadirkan kerajaan Allah, memperluas kerajaan Allah sampai seluruh dunia ini, saudaraku, ya, akan dipenuhi dengan kehadiran kerajaan Allah. Nah, saudara, kita mau siapkan diri. Ya, Tuhan mau pakai kompak-kompak untuk melahirkan komunitas kerajaan. Karena itu kita tetap semangat, saudaraku. Ya, terus bangun kompak sejati. Dan nanti Tuhan akan bawa kompak sejati ini menghasilkan komunitas kerajaan yang kita cita-citakan. Haleluya. Itu yang saya mau sampaikan. Saudara tetap semangat, ya, mempraktekkan kompak sejati supaya kita bertumbuh bersama-sama dan nanti kita akan melihat kegerakan, ya, yang akan menghasilkan komunitas-komunitas kerajaan di mana-mana, ya, di kota kita, di daerah kita, sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan memberkati kita. Amin.